Salam olahraga. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga kemarin malam seperti ini dari keseluruhan analisa single ya. Oke. Sangatlah baik ya dari untuk laga kemarin malam. Dan untuk Bill masih bermasalah satu laga. Dimana untuk laga kemarin Slavia Praha menghadapi Czech Tiraspol secara mengejutkan. Slavia Praha ini menang telak dengan skor 6-0 ya. Win ini masuk, per 1 masuk, Andoranya tidak. Kemudian Leverkusen terlibat draw karena kita per 1, overnya di 3, terjadi 3 gol, 2-1 kemenang Leverkusen. Oke, ini draw. Kemudian Roma masih tetap baik berada di Roma, per 3/4, 4-0 menang Roma, overnya juga masuk, handicap masuk. Kemudian Atalanta ditahan setengah, ini masuk, 2-1 kemenangan Atalanta, under 3 draw. Dan untuk laga Rakau, sayang sekali Rakau dari handicap ini kita tumbang ya, 1-0 menang Traumgast, di undernya full masuk. Marseille menghadapi Brighton dengan skor imbang 2-2, berarti overnya masuk dan setengahnya juga masuk. Untuk Ajax tahan setengah ini tetap masuk karena skor imbang 1-1 ya. Oke, itu dia mengenai dari laga kemarin malam. Dimana untuk laga malam hari ini saya akan mulai membahas pertandingan dari La Liga Spanyol, Bilbao menghadapi Almeria. Dari Liga 1 Prancis, Strasbourg menghadapi Nantes. Dari Bundesliga Jerman, Borussia Mönchengladbach menghadapi Mainz. Kemudian Serie A Italia, Lecce menghadapi Sassuolo, Empoli menghadapi Udinese. Dari divisi Belanda, Volendam menghadapi Utrecht. Kita langsung saja di laga pertama. Untuk laga ini kita membahas pertandingan dari La Liga Spanyol, tuan rumah Bilbao menghadapi Almeria. Terlihat dari dua laga terakhir Bilbao belum meraih kemenangan, satu seri dan satu kekalahan, sedangkan Almeria ini dari 5 laga terakhir ya, 5 laga mereka masih kurang begitu baik. Mengenai dari line up pemain untuk kedua tim, ada 2 pemain masih mengalami cedera untuk tuan rumah Bilbao, sedangkan Almeria di laga ini ada 3 pemain dan beberapa pemain masih dipertanyakan untuk kedua tim. Dari settingan odd dan handicap dan over under di laga ini, Bilbao bisa kita pur 1, analisa skor di over 23/4 gol. Nah, ini dia untuk laga Bilbao. Di laga selanjutnya, di laga yang kedua, untuk laga ini kita membahas pertandingan dari Liga 1 Prancis, Strasbourg menghadapi Nantes. Tim yang diunggulkan Strasbourg memberikan poin kepada Nantes paling tinggi setengah handicap dan memunculkan leg cam. Line up pemain, ada 2 pemain yang masih mengalami cedera untuk Strasbourg, sedangkan Nantes ada 1 pemain saja. 5 laga terakhir ini cukup baik ya untuk Nantes ya. Saya sebenarnya masih berani menahan ya dengan memegang Nantes di laga ini. Cenderung di laga ini Nantes kita pegang Nantes, ditahan setengah handicap. Dan untuk analisis skor di under 2,5, saya mengira laga ini kurang dari 2,5 gol, mungkin imbang 1-1. Di laga berikutnya, tepatnya di laga yang ketiga, untuk laga ini kita pergi pertandingan dari Bundesliga Jerman, di mana mempertemukan tuan rumah Borussia Mönchengladbach menghadapi Mainz. Untuk laga ini tim yang diunggulkan Gladbach memberikan poin kepada Mainz paling tinggi 3/4. Mengenai dari line up pemain, ada 2 pemain masih malam cedera untuk Gladbach, sedangkan Mainz di laga ini ada 5 pemain. Dan mengenai dari peringkat sementara, ini nampaknya pertandingan papan bawah, di mana Borussia Mönchengladbach mengawali musim masih kurang konsisten ya. Mereka berada peringkat 13 dengan meraih 5 poin dari 6 laga, sedangkan Mainz berada peringkat 16 juru kunci dengan meraih 18 ya, meraih 1 poin dari 6 laga. Pemaham saya dari susunan handicap untuk laga ini malah berada di Mainz ya, berada di Mainz, tahan 3/4 handicap, tahan setengah sangat tinggi. Oke, kita coba di sini saja. Dan untuk analisa skor di laga ini di over goal, nah itu dia, rekomen di Mainz saja, tahan 3/4 handicap untuk laga ini. Di laga berikutnya kita pergi ke pertandingan dari Serie A Italia, dimana untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Lecce yang akan menjamu tim tamu Sassuolo. Untuk laga ini Lecce memberikan poin handicap paling tinggi setengah handicap. 2 laga terakhir Lecce belum meraih kemenangan, 2 kekalahan beruntun, sedangkan Sassuolo laga terakhir menelan kekalahan ya. Line up pemain, ada 1 pemain yang sudah dipastikan untuk absen ya untuk Lecce, dan 2 pemain masih dipertanyakan untuk masing-masing kedua tim. Peringkat sementara Lecce dari 7 laga meraih 11 poin, berada peringkat 7, sedangkan Sassuolo meraih 9 poin dari 7 laga ya. Jadi kedua tim ini kesimpulan hanya selisih 2 poin saja. Opsi untuk laga ini saya melihat akan ada pemenang ya untuk laga Lecce ini menghadapi Sassuolo. Ini komen tahan perempat ya, Lecce tahan perempat. Kemudian untuk analisa skor over 2,5 ya, Lecce over 2,5 gol. Nah itu dia.
Di laga berikutnya kita membahas pertandingan tuan rumah Empoli yang akan menjamu tim tamu Udinese. Dimana untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga Udinese ya. Udinese menjadi tim yang diunggulkan memberikan power setengah, handicap paling tinggi setengah, tetapi dari line up pemain cukup meragukan ya, ada 8 pemain yang akan absen untuk tim tamu Udinese, sedangkan Empoli ada 2 pemain saja. Bagaimanakah untuk laga ini mungkin menjadi pertanyaan untuk saya. Dari handicap juga tarik menarik ya untuk handicap laga Empoli menghadapi Udinese ini. Jadi menurut versi saya sendiri di laga Empoli menghadapi Udinese ini masih rekomen ya berada di Empoli ya. Empoli di laga ini kita coba tahan per 4 ya, handicap mungkin ya. Empoli tahan per 4. Kemudian untuk analisis skor di under 2,5 gol ya untuk laga ini. Rekomen di sini saja. Di under saja ya rekomen saya untuk laga Empoli menghadapi Udinese. Di laga berikutnya, tepatnya di laga yang terakhir, kita membahas pertandingan dari Eredivisie Belanda di mana mempertemukan tuan rumah Volendam menghadapi Utrecht ya. Untuk laga ini dari susunan handicap ini cenderung cukup tarik menarik ya, tetapi saya akan menghindari handicap. Ini Eredivisie Belanda ya. 5 laga terakhir untuk Volendam 1 seri 4 kekalahan, 5 laga terakhir untuk Utrecht 1 kemenangan 4 kekalahan. Line up pemain ada 2 pemain masih mengalami cedera untuk tuan rumah Volendam, sedangkan Utrecht ada 3 pemain. Peringkat sementara di awal musim di mana tuan rumah Volendam berada di peringkat 18 dengan meraih 1 poin dari 6 laga, sudah kebobolan 16 gol dari 6 laga, sedangkan Utrecht kebobolan 16 gol ya, tapi berbeda dalam peluang mencetak gol. Untuk laga ini kita coba berada di Volendam di over 23 per 4 gol untuk laga ini. Volendam di over 23 per 4 gol. Nah itu dia. Dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas untuk laga malam hari ini. Dari La Liga Spanyol, untuk laga Bilbao menghadapi Almeria ini kita coba berada di Bilbao di per 1 skor di over goal, Nantes tahan setengah skor di under goal. Dari Bundesliga Jerman, Mainz tahan 3 per 4 handicap skor di over goal. Kemudian Lecce ditahan per 4 skor di over goal. Empoli cenderung di under saja ya timbang handicap. Kemudian untuk Volendam kita over goal. Nah itu saja mengenai dari laga malam hari ini. Kemudian untuk seluruhan pembahasan lain-lain saya infokan di grup ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore. Salam olahraga.